Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Pada hari ini kita akan belajar pada subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Di dalam sebuah ekosistem terdapat berbagai macam interaksi antar makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki peranan masing-masing dalam ekosistem, baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Interaksi antara produsen dan konsumen dalam ekosistem juga disebut sebagai rantai makanan. Dalam rantai makanan dikenal adanya istilah produsen dan konsumen. Produsen adalah makhluk yang mampu membuat makanannya sendiri, di antaranya adalah tumbuhan dan fitoplankton. Posisi konsumen dalam rantai makanan terbagi menjadi beberapa kelas. Konsumen tingkat 1 diduduki oleh hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan. Konsumen tingkat 2 diisi oleh hewan yang mengkonsumsi konsumen tingkat 1. Posisi konsumen tingkat 3 diduduki oleh hewan yang mengkonsumsi konsumen tingkat 2. Dan tidak hanya konsumen dan produsen, ada pula posisi dekomposer atau pengurai. Posisi dekomposer diisi oleh bakteri dan jamur. Keanekaragaman jenis hewan yang ada di Indonesia merupakan salah satu jenis kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita. Keanekaragaman ekosistem juga merupakan salah satu faktor berkembangnya banyak spesies hewan unik di Indonesia dan menjadi ciri khas yang tidak dapat dijumpai di negara lain. Keunikan hewan juga seringkali menjadi inspirasi dalam karya seni, salah satunya seni tari. Kesenian tradisional Bantengan adalah sebuah seni pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur yang menggabungkan unsur sendra tari, olah kanuragan, musik, syair, serta mantra yang sangat kental dengan nuansa magis. Kesenian Bantengan dimainkan oleh 2 orang. Kostum Bantengan biasanya terbuat dari kain hitam dan topeng yang berbentuk kepala banteng yang terbuat dari kayu serta tanduk asli banteng. Properti dalam kesenian Bantengan meliputi kelengkapan busana, iringan musik, dan sesaji. Kelengkapan busana meliputi busana pencaksilat, busana harimau, busana bantengan, dan busana pendekar yang dilengkapi dengan pecut, diiringi dengan iringan musik gamelan, serta dilengkapi dengan sesaji. Apa saja properti yang digunakan dalam kesenian Bantengan? Properti yang digunakan dalam kesenian Bantengan diantaranya sebagai negara kepulauan yang memiliki hamparan pulau besar berjajar dari sebelah timur hingga barat, yakni dari Sabang hingga Merauke, bentuk negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan membuat Indonesia mempunyai pemandangan alam yang sangat indah. Indonesia mempunyai beraneka ragam bentang alam, baik dari daratan maupun perairan. Bentang alam darat yang dapat dijumpai di Indonesia meliputi dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan, dan bukit. Sedangkan bentang alam perairan yang dapat dijumpai di Indonesia meliputi sungai, danau, laut, samudra, rawa, selat, dan tanjung. Selain manusia yang memiliki hubungan dengan manusia lainnya, makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan ternyata juga memiliki hubungan. Seperti apakah hubungan tersebut? Mari kita pelajari bersama. Hubungan antar makhluk hidup. Dalam kehidupan makhluk hidup, ada sebuah hubungan yang disebut sebagai simbiosis. Setiap makhluk hidup di bumi bersimbiosis satu sama lainnya. Simbiosis tersebut dibagi menjadi beberapa kategori, tergantung dari keuntungan yang didapat. Ada 3 jenis kategori simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Jika 2 spesies berbeda berhubungan dan saling menguntungkan, baik inang maupun spesies yang menempel mendapatkan manfaat dari interaksi mereka. Contohnya, simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dan bunga.
Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanannya, dan di sisi lain penyerbukan bunga bisa lebih cepat karena bantuan kupu-kupu. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme melibatkan dua spesies yang saling berhubungan, dan salah satu spesies akan diuntungkan sedangkan yang lain tidak akan dirugikan. Contoh simbiosis ini adalah bunga anggrek dan pohon yang ditumbanginya. Bunga anggrek mendapatkan tempat untuk hidup tetapi tidak menyerap sari-sari makanan pohon tersebut. Dan yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Dalam simbiosis parasitisme, salah satu organisme mengalami kerugian. Salah satu spesies atau parasit akan menempel dan mengambil makanan dari inangnya. Inang tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup, bahkan mati karena parasit tersebut. Contohnya adalah tanaman benalu pada pohon buah. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.